Halo anak Miss L, selamat pagi, salam sehat dari Miss L. Hari ini kita bertemu di pelajaran PKN ya nak. Apa itu PKN Miss L? PKN itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Oke, di pelajaran PKN ini pertama kita akan belajar tentang mengenali perbedaan. Apa-apa saja Miss L perbedaannya? Nanti kita lihat yang pertama nak, ada perbedaan jenis kelamin. Dalam perbedaan jenis kelamin ada dua. Apa saja Miss L? Yang pertama ada laki-laki. Coba angkat tangan siapa laki-laki. Lalu yang kedua ada jenis kelaminnya perempuan. Coba anak Miss L angkat tangan yang jenis kelaminnya perempuan. Oke, sudah tahu kan nak jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan kan? Nah, jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini nak bisa kita lihat perbedaannya. Contoh laki-laki dan perempuan kan, misalnya kalau laki-laki rambutnya pendek, kalau perempuan panjang seperti Miss L, bisa diikat, bisa dicocang-cocang. Kalau perempuan kan, pernah nggak lihat ada laki-laki rambutnya dicocang-cocang? Kalau perempuan dikasih pita, pakai bando, kalau laki-laki dipotong pendek supaya cakep atau ganteng karena. Nah, apalagi Miss L, perbedaan laki-laki dan perempuan ini bisa juga kita lihat dari kita dengar dari misalnya suaranya atau dari cara berpakaiannya. Kalau misalnya laki-laki kan pakai celana karena, kalau perempuan pakai rok. Pernah nggak lihat laki-laki pakai rok? Enggak kan? Jadi laki-laki pakai celana, perempuan pakai rok karena. Oke, sampai untuk jenis kelamin sudah mengerti kan? Lalu kita lanjut ya nak. Yang kedua, kita belajar perbedaan yang kedua lagi. Ada lagi Miss PL perbedaan yang lain? Ada. Coba Miss terangkan ya. Yang kedua itu perbedaan agama. Kalau di negara kita nak, di negara Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Apa saja Miss L? Ada yang pertama itu Kristen Protestan. Yang kedua nak, ada agama Katolik. Yang ketiga ada agama Islam. Yang keempat ada agama Hindu. Yang kelima ada agama Buddha. Yang keenam ada agama Konghucu. Banyak ya Miss L? Iya nak, banyak, ada 6. Miss, itu berbeda-beda semua, berbeda-beda. Tapi yang pasti, walaupun berbeda-beda, kita harus hidup rukun. Contoh kan di kelas kita nak, tidak semua sama agamanya. Misalnya teman yang satu agamanya Kristen Protestan, yang satu lagi agamanya Hindu, yang ketiga agamanya Islam. Miss, kami berbeda agama, jadi kami nggak boleh kawan Miss L. Salah. Walaupun kita berbeda agama, kita harus hidup rukun dan saling menyayangi. Oke. Nah, agama yang 6 ini Miss, tempat ibadahnya sama nggak ya? Nah, beda anak Miss, beda tempat ibadahnya. Coba Miss terangkan satu-satu. Coba ya, yang pertama tadi Kristen Protestan. Kalau Kristen Protestan, tempat ibadahnya namanya gereja. Coba angkat tangan siapa yang beribadah di gereja. Angkat tangan. Oke. Nah, tempat ibadahnya gereja. Lalu nama kitab sucinya itu Alkitab. Nah, dan hari besarnya itu namanya Natal. Jadi Miss, kalau temanku merayakan Natal, aku juga ikut merayakan Natal. Oh, tidak harus nak, tapi kita harus saling menghormati. Yang kedua, agama Katolik, dia sama tempat ibadahnya juga gereja, hari besarnya juga Natal, dan kitab sucinya juga Alkitab ya nak. Hanya saja perbedaannya dalam tata ibadahnya saja, kalau nggak yang lain sama ya. Yang ketiga, dia adalah Islam. Apa nak tempat ibadahnya? Siapa yang tahu? Iya, masjid.
Masjid. Nama kitab sucinya Al-Quran. Lalu hari besarnya Idul Fitri. Agama yang keempat adalah Hindu. Apa Miss nama tempat ibadahnya? Kalau tempat ibadah agama Hindu itu adalah pura. Nama kitab sucinya adalah Weda. Dan hari besarnya itu adalah Nyepina. Nah, ada salah satu kota di Indonesia yang mayoritas atau banyak penduduknya yang beragama Hindu. Apa itu Miss? Yaitu Bali. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha itu tempat ibadahnya itu adalah vihara, kitab sucinya adalah Tripitaka, dan hari besarnya adalah Waisak. Dan yang terakhir, yang keenam, agamanya adalah agama Konghucu. Apa Miss El nama tempat ibadahnya? Tempat ibadahnya namanya Kelenteng, dan hari besarnya namanya adalah Imlek. Pernah lihat nggak lagi acara Imlek di mall-mall banyak tergantung-gantung hiasan-hiasan merah, barongsai kan nak? Nah, apa kitab sucinya Miss El? Kitab sucinya adalah Bucing. Itulah 6 agama di Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, berbeda agama, kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Dimanapun kita berada, nggak hanya di sekolah ya anak Miss, bukan hanya di sekolah aja kita saling menghormati. Di rumah berantem sama kakaknya, sama abangnya, atau sama tetangganya, nggak boleh. Dimanapun kita harus hidup rukun. Oke, sampai di sini dulu pelajaran PKN kita untuk hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita lanjut lagi ya anak Miss. Dadah anak Miss